Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Frida Cahaningrum dengan NIM akhir 34. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep prinsip safety, donor safety, pasien safety dalam seleksi pendonor darah. Konsep safety ada 5. Yang pertama, donor safety. Yang kedua, personal safety. Yang ketiga, produk atau komponen safety. Yang keempat, proses safety. Yang kelima, pasien safety. Yang pertama, prinsip safety. Prinsip safety dalam seleksi donor yang baik sesuai dengan CPOB, cara pembuatan obat yang baik harus memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam berbagai aspek, mulai dari perekrutan atau mendapatkan pendonor, pengolahan komponen, hingga darah siap digunakan untuk pasien, harus sesuai SOP. Cara pembuatan obat yang baik atau CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pedoman ini tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, atau lebih spesifik ada di Aneks 5 pembuatan produk dari darah atau plasma manusia. Donor safety ada 4, yaitu pertama perekrutan donor, tentang calon donor, lingkungan, dan faktor resiko. Rekrut donor ditujukan pada wilayah resiko rendah dan tidak dianjurkan untuk wilayah gizi buruk, wilayah yang terkena wabah penyakit, wilayah dengan resiko infeksi menular lewat darah yang tinggi, kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku resiko tinggi. Yang kedua, seleksi calon donor. Berisi validasi identitas data, syarat, kriteria, riwayat kesehatan, dan riwayat berpergian. Ketiga, proses donasi, keamanan dan kenyamanan dari personil yang kompeten, alat, dan BHP yang direkomendasikan, teknik pengambilan yang sesuai dengan SOP, pendonor yang memenuhi persyaratan. Yang keempat, pasca donasi. Evaluasi adanya reaksi pasca donasi menerapkan 5S dalam pelayanan. Contoh, reaksi pasca donasi, hematom, sesak nafas, mual, sinkop, shock, atau pingsan. Personal safety. Personal safety meliputi 1. Personil yang kompeten terkait dengan mengelola dan pelatihan sumber daya manusia sesuai dengan PMK nomor 91 tahun 2015. APD yang sesuai dan cukup untuk setiap kegiatan. Yang kedua, APD digunakan saat menangani darah atau saat ada resiko tumpahan. Yang ketiga, APD harus sesuai. Yang keempat, alat dan BHP yang direkomendasikan. Yang kelima, prosedur pengambilan dan pengolahan darah sesuai dengan SOP. Selanjutnya, proses safety. Proses safety meliputi 1. Meliputi proses seleksi, 2. Pengambilan donor darah, 3. Pemrosesan dan penyimpanan darah sesuai dengan pengeluaran untuk pasien yang sesuai dengan CPOB. Yang selanjutnya, komponen safety. 1. Pembuatan komponen darah dengan menjaga suhu atau rantai dingin sebelum sampai selesai pengolahan. Kedua, alat yang terkualifikasi dan terkalibrasi. Ketiga, waktu pemrosesan uji mutu komponen darah. Pasien safety. 1. Kualitas komponen darah. 2. Distribusi komponen darah dengan sistem suhu rantai dingin. 3. Memastikan hasil uji silang serasi. 4. Pemantauan reaksi pasca transfusi. Yang kelima, harus ada sistem pelacakan terhadap semua komponen darah yang dikeluarkan untuk menyiapkan penelusuran kembali atau logback, atau pemberian nasihat klinis kepada pendonor jika perlu penarikan kembali setiap komponen darah yang dicurigai tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, konsep dan prinsip donor safety dan pasien safety dalam pengamanan darah. Donor safety. Donor safety meliputi 1. Keamanan donor, 2. Kenyamanan keamanan donor adalah prioritas utama. Yang ketiga, setiap donor darah diambil dengan jarum steril baru yang digunakan 1 kali dan kemudian dibuang. Yang keempat, beberapa orang memiliki 4,5 hingga 5 liter darah di tubuhnya. Jadi donor darah lengkap biasanya kurang dari 100%. 10%.
Pendonor harus menandatangani formulir persetujuan sebelum mendonorkan darahnya. Yang keenam, pendonor darah akan diperiksa kesehatan kondisinya sebelum mendonorkan darahnya. Yang ketujuh, jika ada donor darah memberikan respon yang lambat, pendonor harus diminta untuk memberitahu UTD segera mungkin. Pasien safety. Satu, komponen darah yang dikirim ke rumah sakit untuk ditransfusikan harus dilakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan resus serta dilakukan pemeriksaan IMLTD. Dua, tes golongan darah dan screening harus dilakukan oleh personel terlatih dengan menggunakan metode reagen dan peralatan yang tervalidasi. Yang ketiga, semua sumbangan dengan hasil screening IMLTD reaktif harus dipisahkan dan dimusnahkan. Yang keempat, tiap kantong harus diperiksa dan dari golongan darah A, BO, dan golongan darah resus. 5. Setiap kantong darah yang diambil hendaknya dilakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan resus dan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Jika terjadi perbedaan hasil, komponen darah yang disumbangkan harus diisolasi sampai perbedaan hasil diselidiki dan diperbaiki secara pasti. Yang keenam, identifikasi golongan darah ABO dan resus untuk menyumbang donor baru harus dikonfirmasi menggunakan 2 tes ABO atau resus. Tempat pengambilan donor darah. Kontak langsung pertama antara donor dan UTD. Pengambilan darah harus dilakukan secara aman untuk donor dan pasien. Kebersihan pengambilan donor meliputi 1. Kebersihan lengan donor, 2. Kebersihan peralatan, 3. Kebersihan lingkungan. Kesehatan dan higienis. Mencangkup kebersihan dan kerapian diterapkan pada semua kegiatan pelayanan transfusi darah. 1. Perlindungan produk, perlindungan donor, perlindungan staf, dan 4. merupakan persyaratan dari GMP atau Good Manufacturing Prestige. Selanjutnya kebersihan. 1. Semua area pekerjaan perlu dibersihkan setiap waktu. 2. Membersihkan secara teratur. 3. Bahan pembersih yang tepat. 4. Monitoring kebersihan yang teratur. 5. Inspeksi teratur terhadap lingkungan pekerja. 6. Membersihkan tumpahan-tumpahan. Selanjutnya kerapian. Ketidakrapian area kerja mengakibatkan 1. Berbahaya, 2. Memberikan kesan yang buruk, 3. Dapat mengarah pada kesehatan yang buruk jika ditemukan timbunan. 4. Menunjukkan kebersihan sedikit atau tidak dilakukan. 5. Semua staf bertanggung jawab menjamin kerapihan ke lingkungan kerja. Area laboratorium. Lingkungan laboratorium yang kotor dapat menyebabkan hasil tes tidak dipercaya. Akibat area yang kotor, 1. Hasil pengujian yang tidak akurat karena reagen terinfeksi atau terkontaminasi. 2. Kontaminasi sampel dari peralatan. 3. Keselamatan karyawan. 4. Lingkungan kerja yang kotor atau berantakan dapat menyebabkan kecelakaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God!